Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, selamat kembali di channel saya, dan sepertinya saya sudah lama sekali tidak membuat video ya, Masya Allah ya. Kemarin terakhir bikin video itu terkait dengan Edis TV ya. Banyak juga yang komentar di situ, dan nanti insya Allah akan saya tanggapi satu persatu ya. Tapi dalam video ini khusus saya ingin bercerita kepada teman-teman sekalian ini dari sudut pandang seorang Adam Fatih yang notabene mungkin masih belajar banyak gitu ya terkait dengan agama gitu ya. Terkait dengan statement Bapak Presiden kita Pak Prabowo Subianto ya, yang mengatakan bahwa beliau siap mengakui kemerdekaan Israel gitu ya, asalkan Palestina itu merdeka terlebih dahulu kan gitu ya. Ini saya sama sekali tidak ada ranah untuk apa ya, nggak suka sama Pak Presiden kita ya terhadap personalnya, tapi saya ingin mencoba sebagai warga juga, warga Indonesia yang baik gitu ya, yang mengkritik juga ya, bahwa statementnya yang saya kritik gitu ya. Jadi untuk memberikan sebuah statement bahwasannya mengakui kemerdekaan Israel atau mengakui negara Israel itu, sejujurnya bagi kita ya internal dari kaum muslim itu ya sangat kecewa kan gitu. Kenapa? Karena kita selama ini memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina itu sangat luar biasa masif kan gitu ya, baik dari ulama-ulama, kemudian juga asatid dan juga banyak sekali orang-orang yang care terhadap Palestina gitu ya. Ya bagi seorang muslim itu sebuah perkataan yang menyayat hati sih. Karena kenapa? Kita tahu secara sejarah bahwasannya dulu itu nggak ada namanya negara Israel kan gitu ya. Dia itu negara yang dimana dia itu numpang terhadap di tempat yang namanya suku Palestina itu kan gitu ya, suku Palestina kan gitu ya, di daerah Palestina itu kan gitu ya. Dari mungkin mereka orang Israel ini menghadapi kekejaman dari misalnya peperangan sebelumnya kan gitu, dari Hitler dan sebagainya macamnya, mereka numpanglah di situ, diterimalah oleh orang-orang Muslim di sana gitu loh, yang dimana kebudayaan di daerah Palestina itu sudah biasa untuk berdampingan antara Muslim dan Yahudi. Itu bahkan jauh sebelum zaman-zaman sekarang yang kita ketahui, bahwa di zaman Umar bin Khattab itu pun sudah berdampingan gitu loh, baik Muslim ataupun Yahudi kan gitu ya. Nah, diterimalah orang-orang Israel ini di sana. Nah, setelah diterima, mereka mohon maaf ya ngelunjak kan gitu ya. Setelah dikasih tempat tidur, dikasih tempat tinggal, dikasih ke fasilitas selayaknya tuan rumah menyambut tamu, tapi mereka malah nggak tahu diri kan gitu ya, malah mereka mengambil lahan yang tadinya itu bukan milik mereka kan gitu ya. Itu secara sejarah tuh seperti itu, kita sudah mengetahui bersama lah. Ini yang saya dapatkan gitu ya, dan juga ini udah bukan rahasia umum, ini semua orang sudah tahu, bahkan nggak hanya umat Islam yang tahu, bahkan juga orang-orang yang non muslim ataupun mereka dari kalangan yang bukan Islam pun menulis, beberapa jurnal pun demikian sama kan gitu ya. Artinya mereka ini numpang, dan mereka setelah numpang tapi nggak tahu diri gitu ya. Mereka pengen merebut semua daerah yang ada di Palestina kan gitu ya. Tentunya sangat sakit hati, karena kenapa sejarahnya demikian, terus kita tiba-tiba ngakuin dia atau bilang bahwasanya negara Israel itu akan diakui kan gitu ya. Dari mana diakuinya kan gitu ya. Ini sebagai seorang muslim mendengar statement Pak Presiden itu sangat sakit hati gitu loh. Seharusnya nggak layak diucapkan, apalagi dia ini muslim kan gitu ya, apalagi dia ini agamanya Islam. Ya nggak layak diucapkan gitu loh. Masa kita mau menerima semua perlakuan yang lakukan daripada orang-orang Israel? Kan nggak mungkin gitu ya. Mereka ini penjajah jelas gitu ya, mereka ini pembunuh, mereka ini suka ngebantai-bantai gitu, dan mereka itu jahat gitu loh. Bahkan kalau saya bilang ya, lebih daripada teroris ya Israel ini gitu ya. Ini masa kita mau mengakui mereka sebagai negara yang benar, atau katakanlah mengakui negaranya? Nggak mungkin lah gitu loh.
Mana ada dalam sejarah pun, di dalam sejarah pun kayak itu nggak ada kan gitu ya. Makanya ini kritik saya terhadap Pak Presiden ya. Dan ini juga mungkin buat kita ya kaum muslim yang mungkin masih bilang bahwasanya ini kan bagus, two state solution itu bagus kan gitu ya, dan sebagai macamnya. Coba analoginya ketika kita misalnya terima tamu di rumah kita misalnya gitu ya, terus kemudian kita jamu dia, terus tiba-tiba dia bilang gini, kamu keluar deh dari sini, saya nggak akan milikin rumah ini misalnya gitu kan ya. Kira-kira kita terima nggak? Oh ternyata kita secara fitrahnya pasti ngelawan. Oh nggak bisa, ini kan rumah gua kan gitu, ini kan rumah saya yang saya tempatin dari dulu. Tiba-tiba dia ngelawan, dan otomatis kita pun sebagai manusia yang normal pun ngelawan kan gitu ya. Tiba-tiba udah bertahun-tahun kita katakanlah perang sama dia gitu demi memperebutkan ya wilayah kita sendiri kan gitu, atau rumah kita sendiri. Tiba-tiba di ujung akhirnya tiba-tiba ada yang bilang begini, udahlah kalau gitu kita bagi dua aja lah. Kan rumah saya kok dibagi dua kan gitu, analoginya seperti itu. Nah itu nggak nyambung. Makanya kalau dibilang two state solution itu apakah solusi, enggak, bagi kita enggak, atau bagi kaum muslimin harusnya enggak kan gitu. Kenapa? Karena harusnya dia tuh nggak ada. Israel tuh harusnya nggak ada. Kalaupun dia mau tinggal di situ, tinggal, tapi bukan sebagai negara, sebagai warga kan gitu, itu nggak masalah. Karena basically-nya ya memang itu ya punya rakyat Palestina kan, seperti itu. Nah makanya ini kritik saya terhadap statement dari Pak Prabowo ya. Ini sangat disayangkan gitu, sekelas presiden tapi dia mengucapkan hal kayak gini. Ini kan tentu saja menyakiti umat Islam kan gitu ya. Kalaupun ada yang nggak tersakiti, ini sih jujur saya agak miris kan gitu ya. Ingat ya, sekali lagi saya bukan lagi untuk membenci Pak Prabowo sebagai presiden, tapi saya ingin mengkritik statementnya itu nggak benar, bahwasanya kita mengakui penjajah itu bukan suatu kebenaran gitu. Cukuplah fokus terhadap bagaimana rakyat Palestina ini bisa merdeka, udah. Nggak usah pakai embel-embel bahwa kita harus mengakui Israel, itu jangan. Gitu loh. Sekalinya dia diakui atau disupport gitu ya, mereka makin apa? Makin beringas kan gitu ya. Makin pede untuk ngelakuin hal itu karena mereka merasa didukung kan gitu ya. Dan sampai itu terjadi terhadap kita semua kan gitu ya. Selemah-lemahnya kita, minimal jangan sampai kita sedikit pun support daripada apa itu Israel kan gitu. Jangan. Kalau yang teman-teman yang masih boykot semampunya, kita niatkan untuk bantu mereka gitu, dalam segi doa tentu pasti, dan juga dalam segi sikap dan lainnya gitu, dan optimisme bahwasanya insya Allah nggak akan lama lagi Baitul Maqdis akan berada di tangan kaum muslim, insya Allah, saya yakin itu. Asalkan kita teguh dengan pendirian dan yakin dengan perjuangan-perjuangan, dan terus harus memahamkan terhadap rakyat atau kaum muslimin yang kita ketahui di sini bahwasanya Baitul Maqdis itu adalah kotanya kaum muslim kan gitu ya. Insya Allah saya yakin nggak akan lama lagi Baitul Maqdis akan takluk oleh kaum muslimin, insya Allah. Itu saja mungkin dari saya ya. Nanti insya Allah di video selanjutnya saya akan bahas tentang komentar-komentar yang ada di video saya sebelumnya ya, insya Allah gitu ya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru dan juga ada statement-statement yang kurang berkenan. Saya lagi-lagi seorang pembelajar gitu ya, dan saya ingin bisa kita memberikan kebaikan bersama, insya Allah itu ya. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.